Tagarian. Berjumpa lagi dengan saya Afi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat sore Pak Wasisto. Selamat sore Ibu Afi dan Tagarian. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Amin. Amin, amin. Bahasa simbol menuju Pilpres 2024. Jadi memang masih lama, 3 tahun lagi, dan banyak yang bertanya siapa ya Capres 2024 pilihan Jokowi. Karena kan banyak juga relawan Jokowi 2019 dan 2014 sebelumnya. Nah, kemudian gerak-gerik para tokoh, para penentu 2024 itu menjadi diamati oleh para pakar, para pengamat. Kemudian dikait-kaitkan dengan 2024, kita tidak tahu seberapa akurat. Nah, kita akan membahas dengan Pak Wasisto. Jadi begini Pak Wasisto, pada hari Sabtu 12 Juni 2021, pada hari yang sama itu, Megawati menjalani pengukuhan Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan. Nah, di situ hadir Prabowo dan Puan Maharani. Prabowo dan Puan duduk berdampingan gitu ya, akrab. Nah, pada hari yang sama pula, Jokowi ke Semarang menyaksikan vaksinasi didampingi Ganjar Pranowo. Nah, ini banyaklah pendapat-pendapat gitu ya, bahwa ya seperti itulah, bahwa tinggal tunggu waktu saja Gerindra dan PDIP akan koalisi dan memajukan Prabowo dan Puan. Kemudian ada analisis semiotika bahwa Jokowi ke Semarang itu adalah bentuk Jokowi percaya Ganjar akan meneruskan kepemimpinannya nantinya. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya, terima kasih Bu Afi. Ya, sebenarnya kalau kita membaca kedekatan beberapa tokoh ini kan memang menunjukkan beberapa multi interpretasi ya. Salah satu sinyalemen apakah A mendukung B dan lain sebagainya. Hanya saja kan di sini kita bisa tahu makna perang simbol di balik pertemuan beberapa tokoh ini. Sebut saja kalau misalnya pertemuan dan pengukuhan Bu Mega menjadi Profesor Kehormatan dan ada Pak Prabowo dan Puan, itu kan memang menunjukkan adanya kedekatan secara personal yang hendak dibangun kembali, Bu Afi dan Tagarian. Maksud saya ini bisa jadi adalah membangun yang namanya chemistry politik yang dulu pernah terjalin dengan kesepakatan batu tulis di tahun 2009, namun kemudian tidak jadi hingga kurun waktu 2004 sampai 2019. Nah, kini adalah upaya membangun chemistry politik kembali. Apakah mungkin Gerindra dan PDIP ini akan berkoalisi? Karena saya lihat sikap Pak Prabowo ini setelah beliau masuk ke pemerintahan itu agak berhati-hati dalam menentukan sikap politik, Bu Afi. Nah, sebaliknya kalau yang dilihat Pak Jokowi ke Semarang ini, ya saya pikir ini bisa jadi merupakan kunjungan balas jasa dari Pak Jokowi terhadap Ganjar Pranowo yang kita tahu selama ini kan Pak Ganjar beberapa kali rutin ke Solo kan, entah itu dalam rangkaian kunjungan kerja atau kunjungan personal dan sebagainya. Ya bisa jadi di sini hal yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah bagian dari upaya membalas jasa politis Ganjar yang istilahnya Ganjar ini menjadi payung politisnya Gibran sebagai wali kota Solo, Bu Afi. Oh gitu ya. Jadi tidak serta-merta Jokowi itu memilih Ganjar untuk 2024 ya Pak? Tidak, Ibu. Soalnya saya lihat itu begini, Puan Maharani pun juga mengunjungi Solo dalam beberapa hari ini kan. Iya betul. Dan Kalau membaca seperti itu, kemudian Senin 14 Juni 2021 kan Jokowi terlihat bersama dengan Anies Baswedan. Di situ Pak Jokowi memberikan target kepada Anies supaya bikin kekebalan komunal di Jakarta Agustus 2021. Kalau ya, logikanya tadi, berarti ini
hubungan kerja biasa atau di situ juga Jokowi artinya memilih Anies untuk 2024? Ya, saya pikir kan kalau misalnya kita kaitkan Pak Jokowi dengan Pak Anies kan ini kalau secara normatif masih dimaknai sebagai kunjungan kerja, Bu Afi. Tapi kalau dikaitkan dengan kunjungan politis, saya kira belum ya, karena sejauh penangkapan saya itu Pak Anies itu belum ada semacam klik-klik politik yang itu mengarah entah itu ke Pak Jokowi atau ke PDIP sendiri. Beda dengan Ganjar yang selama ini beberapa kali rutin ke Solo yang mengunjungi Mas Gibran sebagai wali kota. Nah, ini kan menunjukkan adanya kedekatan personal. Nah, kalau yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Anies ini saya kira belum ada arah ke sana, Bu Afi. Iya. Kemudian bahasa simbol lain, Pak. Di Jawa Timur, di Surabaya itu sudah tersebar banyak poster reklame Puan Maharani ya. Di titik-titik banyak ya. Dengan tulisan Mbak Puan gitu besar-besar dan pesan Bung Karno di situ. Sesuatu yang baik itu pesan dari Bung Karno. Nah, bagaimana Bapak membaca itu reklame-reklame Puan bertebaran di Jawa Timur? Ya, saya pikirkan ini bagian dari penguatan simbol Soekarno dalam sosok Puan Maharani itu sendiri, Bu Afi. Kita tahu kalau Jawa Timur itu adalah tempat lahirnya Bung Karno kan. Maksud saya lahir di Surabaya, kemudian dikebumikan di Blitar. Dan dari situ kan kita bisa melihat kedatangan Puan ke Jawa Timur dan ditambahi berbagai macam atribut kutipan atau perkataan Bung Karno kan seolah membuat publik ingin didekati dengan simbol-simbol kebesaran Soekarno tersebut, Bu Afi. Nah, ini kan menjadi poin penting karena begini, ini bagian dari upaya mengkultuskan Puan Maharani itu sebagai terah Soekarno itu sendiri, makanya kemudian dipilihlah Jawa Timur. Nah, yang paling penting di sini adalah apakah kemudian pengkultusan itu bisa terjadi mulus? Karena begini, ketika kita membaca konteks Pilgub Jawa Timur 2000 belum lama ini kalau tidak salah yang memenangnya adalah Bu Kofifa, itu kan juga Putih Guntur Soekarno juga menggunakan trik yang sama sebenarnya. Tapi kurang begitu efektif kan karena satu dan lain hal. Nah, saya pikir ini bisa jadi poin plus, namun bisa jadi pula poin yang sebaliknya, Bu Afi. Karena kalau kita menggunakan simbol regional, simbol personal, simbol karismatik itu lagi-lagi kembali pada si tokoh ini mampu selaras enggak dengan kebesaran tokoh yang dia ingin sampaikan ke publik, Bu Afi. Iya, baliho-baliho reklame Puan Maharani, apakah itu menunjukkan keseriusan PDIP akan mengusung Puan di 2024, Pak? Saya pikir kalau adanya baliho, adanya poster, itu mungkin kalau untuk saat ini kita maknai sebagai respon politik lokal terhadap apa yang terjadi di nasional, Bu Afi. Maksud saya, bisa jadi itu merupakan manuver-manuver politik dari kader PDIP di Jawa Timur untuk bisa meraih simpati DPP atau mungkin Mbak Puan Maharani itu sendiri. Karena sekali lagi, nominasi Puan Maharani menjadi capres atau tidak kan tergantung lagi pada keputusan DPP kan. Dan saya pikir kalau kita membaca yang ada di Jawa Timur ini mungkin hanya sekedar manuver-manuver politik kader lokal untuk bisa meraih simpati DPP, Bu Afi dan Iya. Tagarians. Kalau melihat faktor Jokowi dan relawannya, apakah Jokowi itu akan aktif atau pasif di 2024 nanti menurut Pak Wasisto? Kalau kita membaca kemunculan relawan Jokowi ini kan sebenarnya sudah kita bisa baca semenjak beliau itu mencalonkan diri sebagai gubernur
DKI Bu Afi tahun 2012. Saat itu kan banyak sekali aktivis lintas organisasi yang itu mulai merapat dan mengorbitkan beliau. Nah, kedekatan relawan ini kan sebenarnya lebih pada kedekatan antara kedekatan kolektif ke arah personal. Artinya dengan menggunakan simbolisme Jokowi sebagai pemersatukan. Ya, ambil contoh, berbagai macam organisasi relawan kan menggunakan nama Pak Jokowi sendiri kan sebagai bagian dari organisasinya. Nah, saya pikir kalau setelah 2024, sebelum 2024 dan pasca 2024, mungkin kelompok relawan ini bisa jadi akan bermanuver politik juga sebenarnya, kalau bacaan saya ya, karena kita tahu banyak sekali kelompok relawan ini yang kemudian menjadi katakanlah terfasilitasi dengan berbagai macam jabatan strategis kan. Nah, untuk mengamankan kepentingan strategis itu pula, saya pikir ada kalanya saat ini sudah ada pemetaan tokoh-tokoh penting yang itu sekiranya mampu menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 nanti, Bu Afi. Relawan ini kan sangat Dan banyak itu dan mereka berindikasi, Pak. seperti, iya, relawan Jokowi ini kan sangat banyak ya di dalam, di luar negeri, dan mereka seperti organik kan tumbuh sendiri. Mereka membentuk satu kekuatan, tapi mereka bukan partai politik. Apakah faktor relawan Ya, Jokowi ini akan berpengaruh pada tahun 2024 siapa yang mereka pilih nanti? relawan kan kalau dalam bahasa akademik itu disebut aliansi. Jadi suatu gerakan politik tanpa bentuk yang itu sebenarnya melakukan bypassing antara uh, jalur politik informal dan juga negara itu sendiri. Sehingga yang kita lihat sekarang ini adalah munculnya para relawan ini bagian dari upaya bagaimana orang-orang yang selama ini tersisihkan oleh sistem bisa masuk ke negara tanpa lewat jalur formal. Nah, ini yang kita bisa simak di munculnya relawan ini. Kan kita tahu bahwa relawan-relawan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian masuk menjadi elit tanpa lewat kaderisasi partai politik kan, Bu Afi. Jadi untuk 2024 saya pikir ada nanti relawan yang menggunakan nama tokoh misalnya. Ya seperti halnya teman Ahok di 2017 yang itu mengusung Ahok sebagai simbolnya. Kan ada relawan Jokowi yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar. Kalau itu kemudian nanti diikuti oleh relawan-relawan Jokowi makin membesar, katakanlah mereka beramai-ramai deklarasi dukung Ganjar. Kira-kira apakah itu nanti akan mampu mempengaruhi keputusan yang akan diambil Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan menentukan capres di 2024, Pak? Baik, kalau kita kembali lagi ke kasus Jokowi sebelumnya, Pak, yang membentuk relawan ini kan sebenarnya kan orang luar Jokowi sebenarnya. Yang melihat Jokowi saat itu adalah suatu rising dalam berpotensi menjadi pemimpin ke depan. Satu sisi Jokowi ini juga didekati para elit nasional sebenarnya. Nah, Pak ini Pak Jokowi itu nominasi Pilpres 2004-2019. Terkait dengan dukungan kepada Pak Ganjar, ya saya pikir kan lagi-lagi itu kembali pada kekuatan persona si tokoh tersebut, Bu Afi dan Pak Aryans. Kita tahu kalau dulu persona yang diambil Pak Jokowi dalam yang kemudian dijadikan simbol relawan kan adalah beliau adalah orang di luar sistem politik yang selama ini berada di Jakarta, tokoh yang dianggap bersih, dan tokoh yang dianggap mampu merebut hati rakyat melalui aksi belusuan.
Nah, yang tampilkan persona Pak Ganjar ini adalah tokoh yang energik, masih muda, dan mampu merangkul rakyat. Nah, saya pikir yang paling penting dari Pak Ganjar nanti adalah kalau Pak Ganjar ini dipilih relawan ya, seberapa kuat dan persona Pak Ganjar ini mampu konsisten dan eksis Bu Afi dan Friends. Karena membangun persona politik seperti itu kan tidak mudah sebenarnya. Itu berjenjang. Nah, yang kita tahu Pak Ganjar kan sekarang ini mempromosikan wisata di mana-mana, terutama di Jawa Tengah, mendekati UKM. Nah, apakah trik yang sama ini kan berlaku atau mungkin nanti berubah ketika nanti ada saingan politiknya itu menggunakan trik yang sama pula, Bu Afi dan Friends? Iya. Kemudian kalau Pak Wasisto mengamati gerakan Megawati beberapa waktu terakhir, kan Megawati sempat menekankan gitu ya kepada para kadernya bahwa kader PDIP ada petugas partai, kalau nggak mau jadi petugas ya keluar aja. Pokoknya pernyataan-pernyataan keras gitu ditujukan kepada kadernya. Kalau Pak Wasisto mengamati bahasa simbol Megawati akhir-akhir ini, arahnya kemana Pak? Ya, saya pikir kan ini terkait pula dengan perubahan posisi Bu Megawati yang dulunya presiden, sekarang menjadi kingmaker. Kingmaker menurut bahasa sederhananya adalah orang yang memberikan jalan bagi orang lain untuk bisa naik ke tampuk kekuasaan. Dan satu sisi pula, Bu Mega juga adalah patron sebuah partai politik besar kan. Patron di sini dimaksud adalah orang tokoh kuat yang itu uh, mampu menarik massa dan mengendalikan massa di level atas hingga bawah. Istilah petugas partai itu sebenarnya lebih condong pada posisi Bu Mega sebagai sebuah patron politik Bu Afi. Karena kita tahu Bu Mega ini kan posisinya kan cukup kuat sekali di PDIP. Dari semula terbentuk hingga sekarang kan Bu Mega kan tidak pernah goyah sekalipun. Maksudnya tetap di posisi ketua umum. Makanya ini yang memberikan keleluasaan Bu Megawati untuk bisa menginstruksikan, mendikte, atau mungkin menjustifikasi langkah politiknya pada kadernya. Nah, hal ini menunjukkan sebenarnya kalau istilah tugas partai ini bagian dari upaya komando politis dari ketua umum ke kadernya. Makanya seberapa kuat kadernya di luar partai, entah menjadi pejabat publik atau mungkin anggota DPR, DPRD, ya di mata patron mereka hanya sekedar kader, Bu Afi. Pak, kalau melihat sekarang fenomena Indonesia terkini, apakah bisa dibilang Megawati Soekarno Putri ini kingmaker paling berpengaruh di Indonesia, Pak? Saya pikir kalau kita secara teoretik ya, kalau kita melihat definisi kingmaker ini kan adalah tokoh yang itu yang tadi saya sebut ya, memberikan jalan, tapi memberikan suatu, tapi juga bertindak sebagai presiden bayangan. Maksud saya tokoh ini berada di bayang-bayang menjadi, maksudnya presiden, maksudnya tokoh yang dia jadikan suksesor adalah bayang-bayangnya dia sebenarnya. Nah, saya pikir dengan yang ada sekarang memang kita bisa lihat posisi Bu Mega kan cukup strategis ya kalau kita baca sekarang, misalnya menjadi ketua BPIP dan sekarang menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, saya pikir dengan dua posisi strategis itu karakter kingmaker yang ada dalam Bu Mega itu masih dimaknai sebagai kingmaker yang sifatnya ideologis, Bu Afi dan Takarian. Karena definisi kingmaker sendiri biasanya adalah itu mengarah pada
suksesi kekuasaan yang sifatnya itu hierarkis. Dan kita tahu Bu Mega ini kan maksudnya mendirikan partai yang sifatnya demokratis. Nah, ini yang menurut pandangan saya kingmaker yang dimaksudkan di sini adalah kingmaker yang masih sifatnya ideologis karena kalau kita baca secara konteks luas, kingmaker ini sebenarnya adalah suatu raja atau sultan yang sudah memilih penggantinya sebenarnya, Bu Afi. Kalau yang Bu Mega sekarang saya kira belum mengarah ke sana ya, karena demokrasi kita belum bersifat sultanis seperti itu, Bu Afi dan Tagarians. Ya. Zaman Pak SBY 2 kali menjabat presiden itu PDIP oposisi, kemudian Jokowi 2 kali presiden itu PDIP penguasa. Kira-kira ke depan 2024 apakah PDIP bakal jadi penguasa atau terlempar keluar jadi oposisi ya Pak? Saya pikir hal yang demikian tentu bisa terjadi Bu Afi dan Tagarians, karena begini, budaya oposisi di Indonesia itu belumlah cukup kuat dan rapi seperti yang ada di luar negeri kan. Kalau di luar negeri kan demokrasi di luar negeri katakanlah itu kan yang menjadi oposisi itu mereka cenderung bersifat programatik, artinya oposisi tapi juga menawarkan solusi di sini. Nah, yang terjadi di Indonesia itu adalah oposisi tapi malah tujuannya itu menjatuhkan atau menjelekkan pemerintah di depan publik. Ini kan sesuatu yang sangat kontra sebenarnya. Nah, jeleknya lagi, belum ada dalam pengamatan saya di pasca reformasi, belum ada partai-partai yang itu konsisten menjalankan sikap oposisi seperti itu, kecuali PDIP yang 2014 sampai 2004 sampai 2014. Nah, saya pikir dengan menjadi oposisi 10 tahun, koalisi 10 tahun, bisa jadi PDIP nanti bisa jadi oposisi kembali, atau mungkin masuk menjadi atau mungkin semi oposisi Bu Afi dan Tagarians. Maksud saya ini tergantung dari sikap politik PDIP. Calon yang mereka usung itu apakah calon yang dengan elektabilitas kuat atau hanya sekedar atau ikut bagian dari partai lain menjalankan tokoh yang potensial yang elektabilitasnya tinggi. Lagi-lagi ini tergantung pada ego politik yang ada di partai ini, Bu Afi dan Tagarians. Sebenarnya apa ya Pak? Tolong dijelaskan fungsi oposisi, konsep dan fungsi oposisi di sebuah negara itu apa dan bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Oposisi kan itu istilah yang lazim ada di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, Bu Afi dan Tagarians. Jadi kalau kita melihat susunan kursi atau bentuk parlemen DPR katakanlah di itu yang sebelah kanan itu koalisi, yang sebelah kiri oposisi. Nah, di situ koalisi dan oposisi itu posisinya setara. Karena kedua aktor ini berpotensi bisa saling menjatuhkan satu sama lain, atau istilahnya ada potensi impeachment kalau misalnya yang koalisi itu tidak terlalu bagus dalam menjalankan pemerintahan sehingga diganti oposisi, atau mungkin posisinya itu naik ke pemerintahan sementara yang koalisi jadi oposisi. Jadi ada posisi balikan seperti itu Bu Afi dan Tagarians. Nah, di Indonesia munculnya pengertian oposisi ini kan adalah respon dari munculnya sistem partai kartel yang ada di Indonesia. Kita tahu dulu ada namanya sekretariat gabungan kan yang diinisiasi SBY. Itu sebenarnya menunjukkan adanya kartel politik sendiri, itu koalisi. Nah, yang sebelum di luar setgap itu adalah oposisi. Nah, kalau kita kan tadi saya
bilang kalau yang koalisi dan oposisi kan bisa berkaitan satu sama lain dan itu sifatnya konstruktif. Di Indonesia kan kita bisa lihat kebalikannya karena oposisi itu tidak dikenal di sistem pemerintahan presidensial, maka oposisi ini malah justru hadir dalam bentuk yang sifatnya peyoratif dan destruktif Bu Afi. Karena alih-alih memberikan suatu gagasan konstruktif, mereka justru menjadi semacam barrier politik sendiri bagi koalisi untuk menjalankan pemerintahan, entah itu yang biasanya itu jadi di DPR sebenarnya. Jadi oposisi yang benar itu belum berjalan di Indonesia, dan oposisi di Indonesia itu semangatnya bukan memperbaiki, menyemangati, terus memperbaiki keadaan, justru merusak gitu yang Bapak lihat ya. Ya, saya pikir karena begini, Bu Afi, kan sebenarnya kan barisan yang mereka namakan oposisi adalah barisan sakit hati kan sebenarnya, kalau bahasa gampangnya. Karena mereka tidak mendapatkan akses, mereka tidak mendapatkan undangan untuk masuk ke pemerintahan. Sehingga mereka kemudian membentuk suatu barisan yang mereka sebut sebagai oposisi. Sebenarnya kan istilah oposisi kan adalah istilah yang menunjukkan bahwa mereka pemerintahan kan. Karena mereka beda sikap politik, sikap ideologi dan sebagainya. Hanya saja kan di Indonesia kan yang terjadi mereka yang mengaku sebagai oposisi karena mereka yang tidak diakomodasi oleh pemenang pemilu sebenarnya. Nah, ini yang membuat barisan sakit hati tim membentuk oposisi. Nah, makanya kemudian pandangan politik mereka, orientasi politik mereka itu justru lebih pada aksi-aksi yang sifatnya itu entah itu ya tadi yang saya bilang peyoratif atau dengan menjadikan pemerintah atau mungkin destruktif menggalang massa yang itu tujuannya entah itu menurunkan legitimasi pemerintah dan lain sebagainya Bu Afi Tantagarians. Ya. Pak Wasisto, kalau bahasa simbol Jokowi sejauh ini, apakah datar saja atau ada sinyal-sinyal gerakan atau melakukan suatu lah cawe-cawe untuk 2024? Saya pikir kan begini Bu Afi Tantagarians. Kalau yang namanya bahasa simbol itu kan tidak semua orang tuh bisa paham. Itu yang perlu saya harus bawa di sini. Karena simbol itu yang tahu hanya mereka yang melakukan itu sendiri sebenarnya. Nah, kadangkala itu hanya bisa dimaknai oleh orang yang itu memang dekat dengan yang bersangkutan atau memang paham dengan gaya main politik yang ada di tokoh tersebut. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang namanya bahasa simbolik itu biasanya satu sifatnya itu adalah mengecoh. Maksud saya, maksudnya A, tapi akhirnya B. Kan kita tahu kalau bahasa politik itu kan tidak bahasa yang sifatnya metafora. Maksudnya tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Yang kalau kita kaitkan dengan tujuan Pak Jokowi sekarang ini adalah bagaimana beliau ini langkah politiknya itu tidak bisa terbaca oleh orang lain, Bu Afi Tantagarians. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau bahasa simbolik itu sampai diketahui banyak orang, itu malah menjadi aib politik. Karena langkahnya itu sudah terbaca semua. Ibaratnya kalau orang main catur, itu bidak yang mau dimaju itu prajurit, tapi yang maju adalah kuda misalnya. Karena kalau dalam situasi politik Indonesia itu, permainan simbol. Kalau dulu kan kalau Pak Harto seringkali dikaitkan dengan simbol Semar kan, wayang Semar yang itu adalah sosok pengayom, pemomong dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi itu juga berlaku demikian, tapi beliau tidak melakukan personifikasi politik seperti halnya Pak Harto seperti itu, Bu Afi Tantagarians. Nah, ini yang menurut saya kita perlu hati-hati kalau kita membaca bahasa simbolik seperti itu karena bisa jadi pengamatan yang dilakukan oleh orang luar itu beda yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Nah, cara gampangnya kalau kita membaca bahasa simbol adalah dengan melihat orang
beliau ini itu dari etnis mana sebenarnya. Kalau etnis Jawa ya kurang lebih kita bisa mendebak-debak, tapi kebenarannya kurang lebih 70% bisa lah. Tapi kalau di luar itu, saya pikir saya bukan pemain sara ya, tapi simbol politik Jawa itu cenderung main rapi dan tersusun supaya tidak diketahui orang lain, Bu Afi dan Pak Gerians. Makanya itu yang menyebabkan langkah-langkah politik itu tidak bisa terbaca kalau politisi tersebut menggunakan cara-cara yang sunyi-sunyi seperti itu. Ya. Jokowi 10 tahun memimpin Indonesia tentu mungkin nantinya ada apa ya, ini loh pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan. Aku ingin memastikan pekerjaan ini akan dilanjutkan, nggak terbengkalai gitu. Mungkin apakah Jokowi akan berpikir seperti itu atau ya sudah selesai presiden ya sudah gitu. Ya, saya pikir kan Pak Jokowi ini ibaratnya sekarang ini sedang bangun yang namanya luar politik ya. Maksud saya ini bagian dari upaya membangun ketokohan beliau setelah beliau nanti diganti di tahun 2024 dengan penyematan atau mungkin julukan sebagai Bapak Infrastruktur ini kan seolah menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini telah berjasa dalam memajukan pembangunan Indonesia melalui berbagai macam infrastruktur. Nah, meskipun dikata Pak Jokowi sekarang ini sikapnya biasa-biasa saja, tapi itu adalah investasi politik jangka panjang, Bu Afi kata kalian. Karena yang namanya infrastruktur, yang namanya itu sesuatu barang publik, kalau itu dilakukan masif satu periode, itu akan diingat sepanjang hayat sebenarnya atau sepanjang masa. Karena generasi selanjutnya akan terus mengingat. Nah, saya pikir itu bagian dari upaya Pak Jokowi untuk membangun monumen politik atas dirinya sendiri untuk penerusnya di tahun 2004 atas Bu Hafiz. Iya Pak. Menurut Pak Wasisto bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati? Apakah mereka selalu satu kata dalam semua hal atau bagaimana Pak Wasisto memandang mereka selama ini? Ya, saya pikir kan yang namanya relasi antar ketua umum dan kader itu seringkali kalau yang namanya panas dingin itu mesti ada, Bu Hafiz. Itu lumrah dalam organisasi. Hanya saja kan begini, ada ketika ada konflik atau mungkin kecocokan itu dibungkusnya rapi. Nah, ini yang saya lihat dengan adanya relasi Bu Mega dan Pak Jokowi sekarang ini kan. Maksud saya kita tidak pernah tahu ada konflik kah atau ada semacam friksi kah? Karena dalam figur Pak Jokowi sendiri, beliau itu bermain rapi dan cantik gitu agar jangan sampai ketidakcocokan yang dialami itu tersebar di khalayak umum karena itu bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nah, ini cukup berbeda dengan dulu ketika misalnya katakanlah Pak SBY dengan Pak Taufik Kemas saat Bu Mega masih menjadi presiden kan. Itu kan ketidakcocokannya kan sampai diketahui publik kan. Dan itu justru menjadi manuver politik bagi Pak SBY yang saat itu untuk mencapreskan diri kan dan kemudian mengalahkan Bu Mega. Nah, saya pikir kedekatan kader partai ketua umum dan kader atau setelahnya bisa menjadi presiden dan menteri atau mungkin kepala daerah dan birokratnya. Saya pikir relasi itu tergantung dari seberapa mana si kader itu membungkus rapi Bu Hafid Tata Karyas. Karena yang ditahankan adalah egonya sendiri sebenarnya.
Nah, ini yang menurut saya penting untuk dibaca ya, karena jangan sampai menimbulkan banyak multi-interpretasi yang itu malah akhirnya mengompori tokoh itu kemudian bermain politik. Nah, ini yang contoh paling real adalah Pak Ganjar yang itu datang ke Bu Mega bawa lukisan. Itu kan adalah contoh main cantik dan rapi yang menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa sebenarnya dalam dalam hubungan relasi kedua tokoh, meskipun di luar sana banyak analis, banyak pengamat bilang bahwa ini adalah friksi. Tapi yang dilakukan Pak Ganjar kan sebaliknya. Kan yang ingin saya lakukan, yang ingin saya rangkum di sini adalah relasi antara kader dan ketua umum, entah itu Pak Jokowi dan Bu Mega, Pak Ganjar dan Bu Mega, itu lebih dilihat bagaimana si kader ini jangan sampai memperlihatkan amarahnya di depan publik atas tidak sukanya dengan atasannya. Karena bisa jadi itu menjadi blunder politik bagi rival untuk memanfaatkan situasi itu, Bu Afi. Pak Wasisto, pertanyaan terakhir. Catatan atau saran untuk Megawati dan Jokowi supaya kembali memenangkan 2024, apa yang harus mereka lakukan? Saya pikir kalau tadi kita membahas kingmaker ya, saya pikir Bu Megawati ini jangan sampai menunjukkan semacam ambisi politik pribadi agar partainya itu harus bisa eksis di 2024 atau mungkin mencalonkan kadernya di 2024. Ya, saya pikir yang namanya ego, ambisi politik pribadi itu jangan sampai merusak citra institusi. Karena itu yang selalu menjadi masalah bagi para partai politik sekarang ini. Jadi terlalu ambisius kemudian justru menjadi bumerang. Nah, saran saya bagi entah itu Bu Mega atau PDIP atau yang lain, tetap main halus, main cantik, main rapi, tidak usah mengumbar amarah, tidak terlalu mengumbar pernyataan yang sifatnya blunder, yang itu malah justru merugikan dirinya sendiri, Bu Afi. Karena di samping Bu Mega sebagai kingmaker, ada kingmaker lain yang itu berpotensi menjadi Bu Mega sebenarnya. Ambil contoh sekarang Pak Prabowo pun bisa jadi kingmaker sebenarnya. Hanya saja kan Pak Prabowo kan mainnya cantik kan, tidak terlalu misalnya terburu-buru. Nah, ini yang menurut saya penting kita bersikap tenang dan rileks dalam menghadapi situasi jelang 2024 ini, Bu Afi dan Takarias. Baik, Pak Wasisto, terima kasih untuk diskusinya sore ini, Pak. Terima kasih, Bu Afi. Demikian Tagarian, perbincangan saya dengan Bapak Wasisto Raditati, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai bahasa simbol Megawati dan Jokowi.